Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian tafsir Al-Quran masih di surah Ali Imran. Pagi hari ini kita akan kaji 3 ayat. Ayat 7, ayat 8, dan ayat yang ke-9. Allah SWT telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Huwa dialah Allah, allazi anzala yang telah menurunkan alaika kepadamu al-kitaba al-Qur'an. Minhu darinya ayatun ada ayat-ayat, muhkamatun muhkamat. Hunna ummul kitabi itulah pokok-pokok al-kitab. Wa ukharu dan yang lain mutasyabihatun ada yang mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim maka adapun orang-orang yang di dalam hati mereka zaigun ada kebengkokan. Fayattabi'una maka mereka akan mengikuti ma tasyabaha apa yang mutasyabihat minhu darinya. Ibtigho al-fitnati menimbulkan fitnah, wabtigho at-ta'wili dan mencari-cari takwilnya. Wa ma ya'lamu dan tidaklah mengetahui takwilahu takwilnya illallah kecuali Allah. Warrasikhuna dan orang-orang yang rasikh fil ilmi di dalam ilmu, yaquluna mereka berkata amanna kami telah beriman bihi dengannya. Kullun semuanya min indi rabbina dari sisi Tuhan kami. Wa ma yadzakaru dan tidaklah mengambil pelajaran illa kecuali ulul albab. Ulul albab. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Di ayat yang ke-7 dari Al-Quran surah Ali Imran, Allah SWT menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama memberikan penegasan bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah SWT. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba. Dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu, mu-nya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian al-kitaba adalah Al-Qur'an. Maknanya sudah kita kaji di tafsir Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat yang kedua.
Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini penegasan bahwa Al-Qur'an itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu, kita juga bisa lihat di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pertanyaan di ayat yang ke-82. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ini sebuah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Pertanyaan retoris. Afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah mereka tidak pernah mentadaburi Al-Qur'an? Mentadaburi Al-Qur'an itu maknanya membaca sambil memahami. Tidak hanya membaca tetapi diikuti dengan keingintahuan untuk memahami apa informasi Al-Qur'an. Kemudian Allah menyampaikan sebuah pengandian. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an, ini Allah menyampaikan, seandainya Al-Qur'an bukan dari Allah, pasti kalian akan menjumpai banyak perselisihan di dalamnya. Tapi karena Al-Qur'an itu datangnya dari Allah, maka seluruh ayat-ayatnya, seluruh surah-surahnya satu dengan yang lain memiliki keserasian. Ini sudah terbukti sampai dengan hari ini, Bapak dan Ibu. 15 abad sudah berlalu, Al-Qur'an masih eksis. Karena memang Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang meragukan Al-Qur'an oleh Allah ditantang. Silakan buat seperti Al-Qur'an. Di Al-Baqarah ayat 23-24 ya. Kemudian yang sudah membaca Al-Qur'an ditantang, coba baca tadabburi Al-Qur'an, ada tidak perselisihan di dalamnya? Tidak ada. Di dalam Al-Qur'an isinya adalah keserasian. Ini bukti Al-Qur'an itu adalah firman-firman Allah. Bahkan sejarah telah mencatat bahwa ketika para sahabat ini awal-awal mendengarkan Al-Qur'an, seperti Umar bin Khattab, ketika mendengar saudara iparnya membaca Al-Qur'an, adiknya membaca Al-Qur'an, dia menyampaikan ini bukan ucapan manusia. Dan Bapak Ibu, kalau kita baca sejarah, kita akan tahu bahwa Umar bin Khattab adalah sahabat yang sangat memahami bahasa Arab. Dan beliau termasuk orang yang sering juara ketika ada lomba pembacaan syair sebelum era kenabian Nabi Muhammad di musim haji. Berarti beliau sangat paham sekali dengan gaya bahasa Arab. Maka ketika mendengar Quran, beliau menyampaikan ini bukan ucapan manusia. Bahkan orang-orang yang tidak mengimani Rasulullah, Bapak dan Ibu, dialognya Suraik bin Al-Akhnas, Al-Walid bin Al-Mughirah dengan Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Ketika mereka amprok setelah sembunyi-sembunyi mendengarkan Rasulullah membacakan Al-Quran, ketiganya sepakat bahwa Al-Quran itu memang luar biasa. Perkara kemudian mereka tidak mau beriman karena ada kedengkian dan kesombongan. Sudah sering kita kaji. Yang menyebabkan orang tidak menerima Al-Quran, yang menyebabkan orang tidak menerima kebenaran, itu dua. Sombong dan dengki. Dengki dan sombong. Iblis tidak mau sujud pada Nabi Adam itu karena sombong. Iblis tidak mau sujud pada Nabi Adam karena dengki. Dia berharap agar kekhalifahan diberikan kepadanya, tapi diberikan kepada Adam. Sehingga muncul kesombongannya. Ini penegasannya, Bapak Ibu.
Informasi yang kedua dari ayat ini, ayat ke-7 dari Al-Quran Surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang muhkamat. Ibnu Katsir mengutip penjelasan dari muridnya Abdullah bin Abbas, Ali Ibnu Tolha, tentang apa itu ayat-ayat muhkamat. Ayat-ayat yang sudah jelas, ayat-ayat yang sudah terang, ayat-ayat yang bisa dipraktekkan tanpa harus melalui proses takwil. Maka kemudian Ali Ibnu Tolha menyampaikan, sebagaimana dikutip dari gurunya Abdullah bin Abbas, contoh ayat-ayat muhkamat itu mengatur tentang hukum-hukum. Misalnya kita lihat tentang hukum-hukum keluarga, ibu dan bapak ya. Saya ingin contohkan ini ayat muhkamat tentang hukum keluarga. Yang pertama tentang hukum waris. Ada di An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan An-Nisa ayat 176. Ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kalalah. Kalalah itu orang yang meninggal tidak memiliki anak. Dia hanya meninggalkan ahli waris berupa saudara. Maka Rasulullah SAW menyampaikan jawaban, cukuplah bagimu akhir surah An-Nisa. Sehingga di dalam Al-Quran surah An-Nisa yang membahas tentang waris, itu muncul bilangan-bilangan yang tidak bisa ditakwilkan. Itu baku, Bapak Ibu. Kalau ada orang yang bertanya, yang mengatur pembagian setengah itu siapa? Seperempat itu siapa? Seperdelapan itu siapa? Seperenam, sepertiga, 2/3 itu siapa? Allah. Ini contoh ayat yang muhkamat. Sehingga orang ketika berbicara tentang waris, tinggal buka Qur'annya, duduk bersama, buka hatinya, siapkan keimanannya, mudah. Tapi kalau tidak disiapkan keimanannya, meskipun Qur'annya dibuka, ayatnya dibaca, nanti ada yang muntir. Ketika tahu kok bagiannya tidak sesuai dengan harapan, nanti muntir. Yang sesuai harapan, nerima. Kalau seperti ini, apa bedanya dengan orang-orang yang pernah didakwai oleh Nabi Musa alaihissalam, yang oleh Allah ditanyakan dengan pertanyaan, afatu'minuna bi ba'din wa takfuruna bi ba'din. Kenapa kamu beriman terhadap sebagian dan ingkar terhadap sebagian? Kemudian saya ingin contohkan yang kedua tentang ayat muhkamat. Ayat yang mengatur tentang mahram. Al-Quran surah An-Nisa lagi, ayat 22, 23, 24. Itu ayat yang mengatur tentang mahram. Wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Kadang kita suka keliru nyebut muhrim. Yang tepat adalah mahram. Kalau muhrim itu orang yang sedang berikhram. Orang yang sedang berikhram disebut muhrim. Kalau mahram, wanita yang haram untuk dinikahi. Itu sudah dipatenkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada takwil. Kan kita sudah kaji di Sahih Al-Bukhari. Ketika ada seorang sahabat, paginya menikah dengan seorang wanita, sorenya kedatangan seorang wanita, kemudian dia bilang, dulu waktu kecil, engkau dan istrimu itu satu susuan, kata wanita ini. Kemudian si sahabat laki-laki ini berkuda ke Madinah ketemu Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Mau bagaimana lagi? Aturannya seperti itu. Tidak ada dispensasi. Tidak ada karena sudah menikah, dispensasi tidak ada. Jadi perkara halal haram itu jelas. Kata Rasulullah, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Saya ambil contoh yang lain, Ibu dan Bapak. Di Al-Quran surah Al-Ma'idah. Ya. Ini contoh ayat yang
muhkamat lagi. Pada ayat yang ketiga, tentang makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada bangkai, ada darah, ada babi, dan apa yang disembelih tanpa menyebut asma Allah. Ada binatang yang mati karena tertanduk, binatang yang mati karena tercekik, binatang yang mati karena terjatuh, binatang yang mati karena dipukul, binatang yang mati karena diterkam binatang buas. Ini sudah diharamkan oleh Allah. Sehingga ketika ada orang bertanya, kenapa babi haram? Allah yang mengharamkan. Bukan karena ada cacing pita, tapi karena Allah yang mengharamkan. Namanya ayat muhkamat. Tidak boleh kemudian akal berusaha untuk menakwilkan. Termasuk ayat-ayat tentang batasan-batasan hukum. Ayat-ayat tentang iddah itu adalah ayat-ayat yang muhkamat. Kemudian informasi yang ketiga di ayat 7 Allah menyampaikan hunna ummul kitabi. Itulah pokok-pokok Al-Qur'an. Jadi pokok-pokok Al-Qur'an itu isinya ayat-ayat muhkamat. Kita tinggal pakai. Kemudian informasi yang keempat dari ayat 7 ini, wa ukharu mutasyabihatun. Di samping ayat yang muhkamat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan dalam Al-Qur'an ayat yang masuk kriteria mutasyabihat. Mutasyabihat itu masih di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa contoh dari ayat mutasyabihat adalah fawatihus suwar. Ayat-ayat pembuka Al-Qur'an. Kalau tidak keliru ada 29 surah yang diawali dengan fawatihus suwar. Ayat-ayatnya terdiri dari huruf-huruf yang dibaca dengan menyebut nama hurufnya, Bapak Ibu. Hurufnya apa? Ada alif, ada lam, ada mim. Dibaca ya alif, lam, mim. Ya, kalau di dalam ilmu tajwid namanya mad lazim harfi musbah musaqqal. Al-Baqarah diawali alif lam mim, Ali Imran diawali dengan alif lam mim. Al-A'raf diawali dengan alif lam mim shad. Yang satu huruf juga ada. Apa, Bu? Nun. Ada lagi? Qaf. Yang dua huruf ada? Ada. Apa? Toha. Ada lagi? Dua huruf, Ibu. Angger ain sin kop 3 huruf. Yasin. Yang lebih dari 3 huruf ada? Lebih dari 3 huruf. Ada surah Maryam. Kaf, ha, ya, ain, shad. Dulu waktu baru belajar ngaji kan bacanya ada begitu ya. Bacanya dibaca kayak biasa. Kahaya aso. Ustadz kemuyu, keliru. Kalau sekarang Ustadz bilangnya keliru bocah gagah. Ya, dibaca dengan menyebut nama hurufnya. Ya. Itu namanya ayat mutasyabihat. Kemudian ketika ada ayat-ayat mutasyabihat ini, orang yang membaca Al-Quran ternyata ada yang hatinya bengkok. Bengkok itu condong kepada keburukan. Makanya Allah menyampaikan, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang hatinya bengkok, mereka condong untuk berupaya mentakwilkan. Takwil itu memalingkan kata
ke makna yang lain. Sehingga ada yang berupaya memberikan penjelasan alif, lam, mim. Alifnya apa, lamnya apa, mimnya apa. Nanti alif, lam, mim, shod juga alifnya apa, lamnya apa, mimnya apa, shotnya apa. Itu namanya orang yang hatinya bengkok. Jika Allah SWT tidak menjelaskan makna ayat-ayat itu, tidak usah bersusah payah untuk memikirkan. Karena kata Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan tidaklah mengetahui takwilnya illallah kecuali Allah. Sudah. Wong Quran itu isinya sangat banyak, 6.000 lebih ayat. Ya. Jadi 29 ayat yang mutasabihat sudah serahkan kepada Allah. Masih banyak yang belum kita pahami. Yang boleh kita pahami, kita pahami. Yang memang Allah menurunkan sebagai ujian, sudah serahkan. Nanti ndak beraktivitas. Ditanya, ganing meneng baik. Lagi mikiri Pak. Mikiri apa? Kof. Maksudnya apa ya? Lebih baik mengamalkan wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia tidak akan dapat apa-apa kecuali yang dia usahakan. Sudah ngasabe kenteng, ibadahe kenteng, silaturahim kenteng. Semua aktivitas kebaikan dia kerjakan maksimal. Karena apa? Allah nyuruh. Manusia tidak dapat apa-apa kecuali yang dia usahakan. Hasilnya akan kembali kepada dirinya. Jelas. Jangan sampai menyibukkan diri yang memang akal kita tidak diberikan kewenangan dan kemampuan untuk menjangkaunya. Contoh yang kedua yang mutasyabihat, Ibu dan Bapak. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang zat Allah. Jadi ketika Allah SWT menyampaikan bahwa Allah bersemayam di atas arsy, ya sudah, tidak usah berpikir arsy di mana. Cara Allah bersemayam bagaimana, sudah jangan dipikiri. Akal kita tidak akan sampai. Karena itu sudah berbicara tentang zat Allah SWT. Bukankah perintahnya kita disuruh memikirkan ciptaannya, bukan memikirkan zat Allah. Akal kita tidak sampai. Jangankan kau memikirkan zat Allah, Ibu. Ada hal-hal yang dekat dengan kita, akal kita tidak bisa menjangkaunya. Contoh yang tiap hari kita lalui, ya. Hari, dina, belum pernah ada orang yang bisa menjelaskan warnanya seperti apa. Senin gue kayak ngapa? Iya. Angger takone karo bocah SD, Senin kayak ngapa? Abang putih, Pak. Bocah SMP ne, ya salah, biru putih. SMA-ne abu-abu putih. Jare para purnawirawan bebas, Pak. Nah, dina apa sama bagi para purnawirawan ya, Pak. Yang sudah purna tugas gitu ya. Nah, ini tidak bisa didefinisikan, sudah. Artinya yang dekat dengan kita saja kita tidak bisa menjangkaunya, apalagi hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang ada orang yang menyempatkan diri bertanya, berdiskusi tentang zat Allah. Sampai kapanpun akalnya tidak akan sampai. Wong ada yang dekat dengan diri kita, goib kita tidak pernah tahu. Ruh itu kan dekat Bapak Ibu. Tapi tiap hari kita bercermin, pernahkah kita melihat ruh? Tidak pernah. Paling yang kelihatan ya jasadnya, fisiknya. Kalau bercermin sambil megangi foto ijazah SMA, heran ya. Kayak lagi SMA gagah nemen, saya ke Surabaya gagah. Iya. Ijazah SMA kok rambutnya hitam semua, sekarang kok hitamnya tinggal sedikit. Itu kan jasad, bisa kita amati. Tapi ruh tidak bisa.
Maka Bapak Ibu, yuk kita posisikan ketika mendapati ayat-ayat mutasyabihat, kita tiru orang-orang yang oleh Allah diberi gelar rasikhun, warrasikhuna, dan orang-orang yang rasikh. Barangkali nanti mau punya cucu bisa rekomendasi menjadi nama. Sama namanya rasikh, rasikhun. Ya, mau khin ya boleh, khun ya boleh. Mau diwakuf ya boleh. Rasikh. Apa sih rasikh itu? Orang yang ilmunya mendalam. Jadi si mbah, si ayah, si bunda berharap ini anak nanti besar ilmunya mendalam. Karena orang yang ilmunya mendalam biasanya tawaddu. Yang ilmunya tidak mendalam biasanya deg-deg. Ya. Iya. Kayak orang baru belajar bela diri. Hawane kayak peting-ting begitu ya. Iya. Tapi kalau sudah kelasnya pelatih, ya biasa. Padahal ketika lomba, Masya Allah ya. Ini adalah orang-orang yang rasyid. Apa yang mereka lakukan? Kata Allah, yaquluna, mereka akan berkata, amanna bihi, kami mengimaninya. Muhkamat diimani dengan dipraktekkan, mutasabiyah diimani dengan menyerahkan takwilnya kepada Allah. Kemudian mengatakan apa? Kullum min indi rabbina. Semua ayat Al-Quran itu dari Allah. Maka Bapak dan Ibu, jangan pernah membeda-bedakan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Jangan, aku senengnya surat kie orang seneng. Semuanya dari Allah. Ya, ketika memang bacanya teratur dari 1 sampai 114, ya begitu sampai ya dibaca. Jangan ada yang dilempati. Dan ini dipelempati dimensi. Soalnya isinya mengharam-haramkan Pak, jadi dipelempati. Jangan ya dibaca, ketika itu mengharamkan ya kita tinggalkan. Kepentingannya untuk kita. Ya. Kemudian ditutup dengan pernyataan Allah, wa ma yazakkaru illa ulul albab. Tidak akan ada orang yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran kecuali ulul albab. Siapa ulul albab itu? Penjelasannya ada di penghujung Al-Quran surah Ali Imran. Bapak Ibu apa ya? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ihtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Siapa ulul albab itu? Ayat berikutnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini terbukti Quran itu serasi, Bapak Ibu ya. Ayat 7 bicara ulul albab, ayat 190, 191 Ali Imran, Allah menjelaskan siapa itu ulul albab. Cirinya kata Allah, ulul albab itu orang yang senantiasa ingat Allah. Kapan? Ketika kiaman. Dulu waktu sekolah, kalau sudah ketua kelasnya bilang kiaman, senang nemen, pan balik berarti ya. Kiaman, salaman gitu ya. Iya, kan kalau mau pulang begitu, zaman madrasah. Ketika berdiri ingat Allah, wa qu'udan ketika duduk ingat Allah, wa ala junubihim ketika berbaring ingat Allah. Kemudian ciri berikutnya apa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Memikirkan ciptaan Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Nah, ketika orang bertafakkur, itu oleh Allah diberikan anugerah. Ada orang memikirkan
Ini Quran memerintahkan mandi. Orang berpikir, mandi itu kebutuhannya apa ya? Air. Maka kemudian melakukan penelitian, ditemukanlah atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala alat untuk nyedot air. Ini kan hasil mikir, Bapak Ibu. Sebelum Allah berikan ilmu itu, ditemukan alat atas petunjuk Allah namanya senggotan. Senggotan nganggone pring banduli kono. Iya, oh dari banduli kan berat ngangkatnya. Kalau bandulnya besar, berat narik ke bawahnya. Kemudian Allah berikan ilmu lagi, orang teliti lagi. Ditemukanlah katrol, kerekan. Yang tidak mau pakai senggotan, tidak mau pakai katrol, ya awaknya mengkelung-mengkelung, hidup dewek ning sumur. Nganggo tambang. Langat tambang ya pentingnya emane ku gawe tambang. Saya tidak tahu orang kota begitu apa tidak ya Pak. Oh sama. Mau kan orang desa tuh. Ya. Kemudian mikir lagi senggotan kesel, katol yang ngeden-ngedennya kesel, nanti tangannya kapalan. Gitu. Kemudian sumur permukaan kalau hujan airnya naik, budak. Allah berikan ilmu, kemudian dibor pakai dragon dulu Pak. Ya, dragon. Di pompa pakai tangan hand pump. Makanya kalau rajin ngisi kolam pakai hand pump, kalau panco menangan, tangannya gede-gede sih. Iya, mikir lagi, sih kesel ya. Mikir lagi, lihat lagi, Allah berikan ilmu mesin penyedot air. Sekarang sudah enak, gitu ya. Itu kan hasil tafakur. Lagi apa? Ngeseni kolah, kan ini harus jalan-jalan mesin kan gitu. Kalau zaman dulu lagi apa? Ya mikul. Ini hasil tafakur. Itu baru satu poin, Bapak Ibu ya. Mandi memikirkan alatnya. Yang kedua, zaman mandi ini kalau tidak pakai alat nanti badannya lengket, nganggo watu. Kosokannya nganggo watu sing alus. Ya. Mikir lagi ketemu sabun yang panjang itu kan. Yang kalau digosok kulitnya sakit. Ketemu lagi iya sudah pendek digosok pakai tangan untuk usap-usap badan. Ini hasil mikir Bapak Ibu. Sayangnya yang mikir malah orang lain sehingga yang kaya orang lain. Sudah kan masa mandi hanya air dan sabun, mikir lagi anduk lah, ketemu pabrik anduk bikin. Apalagi nyeker sandal, macam-macam dipikirkan, ketemu semua. Itu dari memikirkan perintah Allah satu bab mandi. Mikir lagi, masa mandi hanya begitu, gosok gigi, ketemu. Dari mulai pakai remukan bata, bersih tapi apa namanya Pak? Email, email tak kayak surat elektronik beli. Apa namanya? Yang pelapis gigi ya. Email, bukan email ya, bukan email. Ya. Gosok pakai bata bersih tapi sesuai ledes ya Pak. Ganti pakai abu. Nah, kemudian ketemu lagi Allah yang memberikan petunjuk. Sekali lagi, yang meneliti bukan orang kita, sehingga yang kaya mereka. Gitu. Ya. Wisikatan kayong ketombene akeh nganggo oman. Meningkat sabun cuci. Iya, dulu pakai sabun cuci Bapak Ibu ya. Iya, colet. Tapi ya penak wong lakaman. Neliti lagi ketemu sampo, masya Allah ya Pak. Nyiduk kayong kesel, neliti lagi pakai yang mancur sendiri. Neliti lagi sekarang tidak pakai keran,
tidak pakai buka tutup, pakai tangan gini. Pakai tangan gini. Tangannya mendekat, mendekat, Masya Allah ya. Jadi benar-benar berjalan berlari ditemani mesin. Ini kita hidup di era mesin. Siapa yang meneliti? Mereka yang membaca Al-Quran kemudian mengamalkannya, meneliti. Lah kita orang Muslim kadang-kadang belum berpikir ke sana. Ya, makanya kita ketinggalan. Qurannya diturunkan untuk semua manusia, kita mengamalkan kaifiah ibadahnya, orang lain mengambil manfaat dunianya, maka mereka kemudian melesat jauh. Termasuk ketika di Al-Quran surah Ar-Rahman, Allah menyampaikan tantangan. Ayat berapa ya Pak? Yang ya ma'syarul jinni wal insi inistatoktum ang tangfudu min aqtari samawati wal ardi fangfudu la tangfuduna illa bisultan. Orang mikir pengen bisa anjuk langit caranya primen. Neliti, akhirnya Allah berikan ilmu, ketemulah pesawat. Nah, itu semua hasil tafakkur, Bapak. Kita kadang-kadang masih mikirinnya yang bikin mumet tapi tidak ada hasilnya. Masih mikiri alif lamim apa ya? Mumet tapi tidak ada hasilnya. Yuk kita mulai berpikir. Itu baru beberapa contoh. Makanya Allah menyebut orang-orang yang rohsih meyakini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Lah supaya kita tidak jadi orang yang bengkok hatinya, Allah ngajari kita doa. Ayat 8. Rabbana ya Tuhan kami, la tusik qulubana. Janganlah engkau jadikan hati kami bengkok. Ba'da setelah id hadaitana, engkau berikan petunjuk kepada kami. Wahab lana dan anugerahkanlah kepada kami milladungka dari sisimu rahmatan kasih sayang. Minta apa Bapak Ibu? Satu, dilindungi agar hati tidak bengkok. Biasanya kalau hatinya bengkok, senengnya sing ora apik. Sing apik-apik ora seneng. Kayak lamuknya senengnya sing ceprik-ceprik Bapak Ibu. Tahu ceprik ya? Becek-becek ya. Bengkok. Tapi ya Allah menciptakan nyamuk pun ada manfaatnya lagi. Orang mikir, neliti, nah, ketemulah obat nyamuk apa anti nyamuk? Anti nyamuk. Ada yang bakar, ada yang oles, ada yang keplak ya ada obatnya. Lah kowe mbae anggere nonggoni putune karo dilir-ilir kan, Mbah nyamuk keplak maning ya. Kala-kala putune nangis wong ngeplake nganggo ilir sih, jadi nangis. Engko ibune ora terima dapat kena Mbah. Ora dapat apa kena Mbah ta ngeplak nyamuk, mung bae ilir panti angi Bapak Ibu. Kudu nemen kaya. Nah, ini contoh orang yang hatinya condong kepada kebengkokan ya. Yang kedua minta apa? Minta rahmat kasih sayangnya Allah. Orang kalau Allah sayangi akan Allah jaga. Meskipun tidak setiap permohonannya dikabulkan. Karena Allah tahu ada permohonan yang kalau dikabulkan membahayakan orang tersebut. Ditutup dengan pernyataan innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau ya Allah maha pemberi karunia. Jadi Bapak Ibu, yuk mintanya kepada Allah. Jangan minta kepada makhluk. Karena Allah lah pemberi pemilik karunia. Ya, minta kepada Allah. Minta apa? Ya, apapun yang Bapak Ibu butuhkan. Kemudian ayat yang ke-9, Allah ngajari doa lagi. Kalau ini pernyataan. Rabbana ya Tuhan kami, innaka sesungguhnya engkau, jami'un nasi, akan mengumpulkan semua manusia.
Liyaumin, pada hari la raiba fihi, tidak ada keraguan tentangnya. Ini sebuah doa tetapi isinya pernyataan bahwa kita akan dikumpulkan oleh Allah. Nanti akan dihisab siapa yang hatinya bengkok dan siapa yang hatinya lurus. Siapa yang mengamalkan ayat-ayat muhkamat dan siapa yang pusing memikirkan ayat mutasyabihat. Siapa yang berusaha menjadikan mutasyabih sebagai fitnah, itu semuanya akan dihisab. Terakhir, innallaha, sesungguhnya Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah ingkar janji. Selesai tafsir ayat 7, 8, 9 dari Al-Quran surah Ali Imran. Tidak ada pertanyaan, terima kasih. Oh, ada Pak. Surat Shad ayat 29. Surat Shad, surat ke-38 ayatnya 29. Iya, kalau ini Allah mengajukan pertanyaan ya. 29 ya, Pak? Oh, 29. Ini sama dengan ayat 7, sama dengan ayat 190, sama dengan Al-Quran surah An-Nisa 82 tadi. Ya. 82. 82. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitabun Al-Quran anzalnahu, Allah menurunkannya ilaika kepadamu, mubarakun, sebagai keberkahan. Liyadabbaru ayatihi, untuk orang-orang yang mentadaburi ayat-ayatnya. Ketika orang mentadaburi ayat Al-Quran, Allah akan berikan keberkahan. Apa sih keberkahan itu? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Misalnya, ayatnya menyampaikan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Kemudian mikiri, kok malam hari suruh sholat ya? Dipikiri, kemudian dipraktekkan. Ia akan mendapatkan banyak keberkahan. Apa keberkahannya? Misalnya pertama jelas, tidak akan kesiangan karena bangunnya lebih awal. Yang kedua, ternyata udara pada saat itu sehat, Bapak Ibu. Iya, di sepertiga malam air itu sehat. Yang kedua, di saat hening bermunajat kepada Allah, itu membuat pikiran, hati konsentrasi. Jadi berlatih untuk jadi orang yang senantiasa konsentrasi. Itu keberkahan-keberkahan dunianya belum yang Allah janjikan. Itu contoh. Contoh lagi, Quran menyampaikan di Al-Baqarah 168, disuruh makan yang halal dan baik. Terus dipikir, bisa nih ya, kudunya halal dan baik. Lamun halal tapi orang baik primen, nyoba. Apa? Asam urat. Terus ngacaki emping siji baik. Siji toples pragat. Aduh, kan ini sikile lempeng kabeh. Bener cari Quran kongone halal dan baik. Ki jebule halal tapi seorang apik ya. Jadi anggar mertamu sugih emping ya aja dimaem. Pengen sih Pak, gawa balik baik berarti hari pengen. Lah ning omah didelengi berarti kan pengen ya Pak. Kasihkan yang tidak pantangan. Itu hasil tadabbur. Ini betul, jadi sama dengan ayat 7, ulul albabnya, sama dengan 190, Ali Imran ulul albabnya, tadaburnya sama dengan An-Nisa 82. Begitu Bapak Ibu, cukup ya? Ya, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.